Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tarbiyah, pendidikan, mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, mendidik umat, itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Fahiya wazifatul anbiya. Tarbiyah itu adalah pekerjaan para nabi, di mana mereka mendidik umat, yurabbin nas, mendidik umat agar mereka mengenal Allah Subhanahu, mengenal hak-hak Allah Jalla wa Az, mengenal agama Islam, mengenal jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan. Itu wazifatul anbiya war rusul. Itulah pekerjaan para nabi dan rasul. Dan tarbiyah itu adalah ad-da'wah ilallah. Dakwah ilallah. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim bahwa ad-da'wah ilallah, yaitu tarbiyah ini, tarbiyah Islamiyah, tidak ada ucapan dan tidak ada amalan yang lebih besar dari itu. Qala subhanahu, Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru, mengajak manusia kepada Allah, membimbing manusia untuk mengenal Allah, menunaikan hak-haknya Allah,
Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka itu? Wa amila sholiha, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa atau menunjukkan bahwa ad-da'wah ilallah wa tarbiyah al-islamiyah adalah amalan yang azim, amalan yang besar. Dan yang melakukannya, menegakkannya juga udzama'un nas, orang-orang yang besar, para nabi, para rasul. Naam. Dan pewaris para nabi, para rasul, al-ulama. Karena kita tahu bahwa para nabi, para rasul sudah tidak lagi diutus oleh Allah setelah ditutup kenabian dan risalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi, la nabiyya ba'di. Lalu apakah setelah Nabi wafat kemudian tidak ada lagi tarbiyah Islamiyah, tidak ada lagi dakwah? Jawabannya terus ada. Bukankah Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Al-hadis atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Akan senantiasa ada taifah dari umatku, akan senantiasa ada taifah, sekelompok dari umatku yang mereka itu menampakkan al-haq, memperjuangkan al-haq, membela al-haq, mendakwahkan al-haq. Dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum, tidak ada yang membahayakan mereka siapapun yang menyelisihinya, menyelisih mereka atau yang berusaha untuk memadaratkan mereka. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, akan terus ada orang-orang yang menegakkan dakwah ini. Walaupun sudah tidak ada lagi kenabian, tidak diutus lagi nabi. Dan mereka tentunya taifah ini ya adalah pewaris para nabi dan rasul, al-ulama. Rasul wafat, dilanjutkan dakwah itu, tarbiyah itu oleh generasi terbaik dari umat ini, yakni sahabat. Kemudian dilanjutkan lagi oleh generasi berikutnya. Sahabat masih ada, generasi pelanjutnya juga ada bersama mereka, tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Naam. Dan terus sampai hari kiamat. Permasalahannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah kita bisa dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari mereka itu, mereka yang masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan, dan masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Apalagi di zaman akhir, di zaman ikhtilaful ummah, di zaman umat ini terpecah, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah, tercerai-berai menjadi 73 golongan firqah. Nah, dan masing-masing firqah itu ada penyerunya, ada pengikutnya, ada duatnya, ada para dai-nya, ada murabbinya.
Lalu apakah 73 golongan itu semuanya di atas kebenaran, di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam? Ternyata Nabi mengatakan, ya, kulluha finnar, semuanya di neraka, diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan yang satu itu diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, humul jamaah, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, thariqahnya Rasul dan sahabat-sahabat beliau. Naam, ini yang penting untuk kita renungkan, ma'asyiral muslimin. Jadi sangat-sangat mungkin, dan itu memang ada, ya, seorang menyangka dirinya yurabbin nas, mentarbiyah manusia, menyangka dirinya yuslih, memperbaiki, tetapi sesungguhnya dia sedang yufsid, sedang merusak. Dia menyangka sedang membangun, tetapi sedang menghancurkan umat. Sadar atau tidak sadar? Nah, mungkin bisa jadi dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam thaqafah Islamiyah, dalam ilmu-ilmu Islam, nahwu, sharaf, macam-macam, Quran, hadis, lughah, bahasa. Tetapi akidahnya akidah batilah yang dia miliki. Yasubbus sahabah, mencela sahabat. Nah, bahkan di antara mereka mengkafirkannya. Na'udzubillah. Merendahkan seorang sahabat saja itu sesuatu yang menunjukkan bahwa dia di atas prinsip yang batil. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, ya, beliau mengatakan bahwa kalau ada seorang yang merendahkan satu orang sahabat, nah, dia itu sahibu bid'ah, laisa ala tariqat ahli sunnah. Nah, padahal zahirnya sepertinya yurabbin nas sepertinya membangun, mendidik, mentarbiyah, sepertinya yuslih. Orang terpukau ketika dia berbicara di atas mimbar. Orang mungkin menangis ketika dia menyampaikan nasihat, tetapi ternyata dia yufsid. Nah, hatta Nasara, Yahud, ya, ulamanya mereka kalau bicara, pengikutnya yabkun, menangis, ya, emosionalnya itu, nah, terbawa dengan alur pembicaraan. Padahal yang sedang didakwahkan, yang sedang diajarkan adalah kebatilan, al-Yahud wa Nasara. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau minta izin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi khalifah, meminta izin untuk mendatangi kaum Bughat Al-Khawarij, minta izin untuk memberikan nasihat kepada mereka Al-Khawarij. Sempat sahabat Ali bin Abi Thalib menahan, jangan wahai Ibnu Abbas, karena mengkhawatirkan keselamatan Ibnu Abbas, mengkhawatirkan. Tetapi Ibnu Abbas meminta dengan sangat untuk diutus. Maka pergilah Ibnu Abbas setelah mendapatkan izin dari khalifah ketika itu Ali bin Abi Thalib, dengan memakai jubah, ya, dengan berhias, berdandan, masuk ke tengah-tengah orang Khawarij. Dan betapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma merasa terpukau dengan keadaan mereka itu, orang-orang Khawarij. Bukan mereka itu orang-orang jalanan yang tidak ada ibadahnya. Mereka yasumun, berpuasa,
Mereka yusalluna al-laila, melakukan salat malam, wa yaqra'una al-Qur'an, dan mereka membaca Al-Qur'anul Karim, wa yahfazuna al-Qur'anal Karim. Tampak mereka itu pucat wajahnya karena berpuasa salat malam. Nah, jadi tertegun Ibnu Abbas melihat mereka ini kaum yang seperti itu. Ya. Tetapi merusak mereka itu, merusak. Ya. Kan orang mungkin akan akan melihat, loh, Rasul mengatakan mereka, ya, nah, yamruquna minad-din, mereka itu keluar dari agama, ya, sebagaimana anak panah, ya, tembus dari apa? Buruannya. Nabi mengatakan mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ketika melihat bagaimana ibadahnya, orang kan, kok bisa seperti itu? Ya, mereka yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan yang menjadi korban bukan orang-orang biasa. Naam, Ali bin Abi Thalib pun tidak lepas dari pembunuhan mereka itu, Al-Khawarij. Artinya di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bisa jadi orang menampakkan dirinya, zahirnya sebagai seorang murabbi yang yurabbin nas, yang mentarbiyah, mendidik manusia, tetapi pada hakikatnya dia yufsid, merusak. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, penting bagi kita semuanya untuk mengerti dan mempelajari, ya, nah, bagaimana sesungguhnya seorang pendidik atau seorang murabbi yang sesungguhnya. Nah, taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan di awal pembahasan bahwa tarbiyah itu adalah pekerjaan siapa? Para nabi dan rasul. Dan tentu di antara mereka para nabi dan rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya amaliyah tarbiyah ini sudah ada yang melakukan, dan yang melakukan itu adalah orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terbimbing oleh Allah subhanahu, orang-orang yang maksum. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yang bertanya, ketika kita bertanya bagaimanakah seorang murabbi, seorang pendidik yang sejati, bagaimanakah seorang pendidik yang betul-betul yuslih, memperbaiki, bukan yufsid, maka jawabannya bil ikhtisar, ya, jawaban dengan ikhtisar, dengan ringkas adalah lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam yurabbin nas, bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mendidik manusia, bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mentarbiyah umat, karena beliau adalah pendidik yang terbaik. Naam, zahir dan batin sudah dijamin oleh Allah subhanahu bahwa beliau adalah tauladan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian uswatun hasanah, tauladan yang baik. Naam. Dan ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa nabi adalah tauladan yang terbaik, disebutkan begitu mutlak, tanpa ada batasan, disebutkan naam begitu, tanpa ada takyid, batasan-batasan tertentu, disebutkan secara umum, secara mutlak beliau adalah tauladan yang baik. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam, artinya beliau alaihi salatu wassalam adalah tauladan yang terbaik dalam segala hal. Fi aqidatihi, dalam akidah beliau, wa fi ibadatihi, dalam ibadah beliau, wa fi muamalatihi, dalam muamalah beliau, wa fi adabihi wa akhlaqihi, baik dalam adab dan akhlak beliau. Beliau adalah tauladan yang terbaik. Naam, bagi kaum atau bagi para pemimpin, tauladan yang terbaik bagi orang yang berkeluarga, tauladan yang terbaik. Naam, bagaimana seorang teman dengan temannya, dan seterusnya ikhwan. Tauladan yang terbaik dalam berbicara, dalam beramal zahir, dalam amalan batin, semuanya beliau adalah yang terbaik. Nah, maka tidak ragu-ragu ketika kita ingin menjadi seorang pendidik yang sejati, yang betul-betul seorang pendidik, maka cocokkanlah diri kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Sama seperti ketika kita bertanya, sudahkah sholat saya baik? Sudahkah sholat saya benar? Cocokkan dengan bagaimana sholatnya beliau alaihi salatu wassalam. Nabi sendiri mengatakan kepada kita umatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mana sholat. Ya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Nah, hakada, demikian seterusnya. Wabillahi taufiq. Demikian pula tarbiyah. Demikian pula mana? Tarbiyah di dalam mendidik. Bismillah. Dan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya pendidik yang sejati itu, yang jawaban ikhtisornya sudah kita sebutkan, yaitu bagaimana seorang murabbi mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentu perjalanan yang panjang. Nah, baik saya atau antum yang hadir di sini, banyak yang kita belum pelajari dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau banyak yang kita mungkin sudah pelajari namun belum kita terapkan dengan benar, dengan sempurna. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah mimbabi tadzkir, pengingat untuk saya pribadi mutakallim dan juga antum semuanya, kita semuanya. Mimbabi tadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, bukan karena mutakallim adalah seorang pendidik yang sejati, bukan karena mutakallim adalah orang yang mengerti dan mengamalkan. Kita semuanya sama, ma'asyiral muslimin. Kita belajar, kita berusaha untuk bisa baik, dan kita pun dalam melakukan perjalanan itu jatuh bangun. Ya,
jatuh, bangun lagi, terpleset. Nah, wabillahi taufik. Karena itulah kita anak Adam. Nah, tapi sekali lagi apa yang sedang kita pelajari adalah min babit tadzkir. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita membahas satu poin saja pada kesempatan kali ini, bahwa seorang murabbi, seorang pendidik yang sejati adalah ketika dia bisa menjadi al-qudwah hasanah. Dan itulah yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam kita benar-benar mendapatkan bahwa qudwah hasanah, toladan yang baik yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam itu menjadi sesuatu yang demikian besar pengaruhnya dalam tarbiyah. Orang baru melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, baru melihat bagaimana Rasul bicara, melihat wajahnya, langsung berkesimpulan dan mengambil sebuah faedah. Nah, kita bacakan sebuah hadis, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Suatu saat datang seorang badui kepada Nabi. Anna a'rabiyan ja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang badui datang kepada Nabi. Faqala lahu, badui ini begitu mendatangi tanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, man anta, kamu ini siapa? Badui, wah. Ya. Nah, Taib. Mestinya yang tanya biasanya yang didatangi ya. Ada orang datang, antum siapa namanya? Ya, ini badui mendatangi. Coba antum kalau ada tamu di rumah, ketuk-ketuk pintu, begitu dibuka, kamu siapa namanya? Aneh ya kan? Piye to, tamu malah takon. Mestinya tamu itu menuju ke situ, memang sudah tahu yang dituju. Ini Pak Fulan, kan seperti itu. Lah ini ada tamu datang ketuk pintu, nah, padahal sudah jelas-jelas di depan rumah ada tulisannya. Nah, Pak Waluyo misal, barangkali di sini ada yang namanya. Begitu dibuka kok tanya siapa, kan aneh namanya. Hadal A'rabi, datang badui ini ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bertanya, man anta, engkau siapa? Nabi kemudian menjawab, ana Muhammad ibnu Abdillah, saya ini Muhammad bin Abdillah. Beliau sebutkan nama dan nasab beliau. Qala al-A'rabi, badui ini kemudian lanjut bertanya, a antal ladzi yuqalu anka innaka kadzdzab, apakah engkau ini orang yang manusia mengatakan engkau adalah pendusta? Karena memang disebarluaskan bahwa Nabi adalah pendusta, kadzdzab. Nah, kalau bahasa sekarang diviralkan, ya kan? Diviralkan, disebarluaskan bahwasanya Nabi kadzdzab, bukan hanya kadzdzab, sahir, tukang sihir, macam-macam sudah. Begitu mendengar nama ini nama yang tidak asing. Fa subhanallah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nama yang banyak, tidak ada nama itu. Kalau Abdullah banyak. Ya. Bahkan nama Muhammad ini dijadikan sebagai alamat, sebagai tanda kenabian yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku datang dengan membawa kabar gembira tentang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Sehingga nama ini memang nama yang terkenal sekali ya. Sehingga ketika badui ini mendengar Nabi menjawab ana Muhammad bin Abdillah, langsung nyambung dengan apa yang tadi telah viral tadi. Maka ditanya kemudian,
a'anta alladhi yuqalu anka innaka kadzdzab, apakah engkau orang yang dikatakan pendusta? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala ana alladhi yaz'umunani kadzalik, saya orang yang mereka menyangkakan hal itu, tetapi tidak tentunya. Yaz'umun yakni persangkaan tidak benar. Tapi rupa-rupanya Badui ini langsung mengambil kesimpulan. Pertama kali ketemu, pertama kali melihat dan mendengar suara Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dikatakan Badui ini? Qala al-A'rabi, Badui ini mengatakan, laisa hadzal wajhu wajha kadzdzabin, tapi ini wajah bukan wajah pendusta. Dari wajahnya sudah kelihatan, dari sorotan matanya sudah kelihatan. Ya, sorotan mata kan bisa kelihatan ya, galak atau ya kan, wah kelihatan ya. Bahkan ada orang katanya tahu kalau kucing ini galak karena melihat sorotan mata. Ini kucing galak katanya ya. Tapi memang sorotan mata itu bisa merasakan seorang itu. Wahadal A'rabi, Badui ini subhanallah ketika melihat Nabi langsung dari wajahnya langsung berkesimpulan ini bukan wajah pendusta, bukan. Dilanjutkan dengan pertanyaan, malladzi tad'u ilaih, terus apa yang engkau ajarkan? Tertarik ini ya. Nah, kalau orang meyakini yang dihadapannya pendusta sudah pergi ya kawan, malah justru tambah dalam. Tanya, malladzi tad'u ilaih, apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau serukan? Fadzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yad'u ilaihi min umuril Islam. Maka Nabi pun menyebutkan apa yang didakwahkan. Tentu yang paling pokok adalah tauhidullah, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Naam. Faqala lahul a'rabi, kemudian Badui itu langsung mengatakan amantu bik wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersahadat, bersaksi tentang kerasulan beliau, bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa ya kawan. Nah, inilah murabbi yang sejati, yang bisa menjadi toladan, bisa menjadi contoh. Dari wajah, tatapan muka sudah kelihatan ini orang tulus. Nah, wabillahi taufiq. Jadi Badui ini mengambil kesimpulan tentang kebenaran dakwah Rasul dari akhlaknya beliau alaihi salatu wassalam, dari ucapan beliau alaihi salatu wassalam, dari baiknya muamalah beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib. Kisah yang semisal atau bahkan mungkin hadis ini ada kaitan dengan apa yang saya sebutkan, atau mungkin dua kisah yang berbeda disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, seorang sahabat yang dia ini sebelum menjadi seorang muslim itu terkenal sebagai ar-raqi, tukang meruqyah ya. Tukang meruqyah. Nah, subhanallah, saya dilupakan namanya. Siapa yang ingat ikhwan? Nanti kalau ketemu ikhwan ya. Ada dalam Sahih Muslim. Ini orang datang dari luar Mekah sampai ke Mekah. Di Mekah ketemunya siapa? Ketemu Abu Jahal dan seterusnya ya. Ini orang memang ingin ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, ingin menemui orang yang terkenal itu, Muhammad bin Abdillah. Dilarang oleh Abu Jahal dan yang lain. Kamu jangan mendatangi dia, dia itu majnun, dikatakan begini, majnun. Ya. Taib, mungkin berbeda kisahnya karena ini
dilarang, dihalangi, jangan ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Huwa majnun. Orang ini mengatakan, kalian tahu kan saya ahli ruqyah, saya biasa ngobati orang-orang gila, ya, jangan halangi saya. Nah, nggak bisa ngalangi. Syukur-syukur nanti sembuh. Nah, kalau sembuh kan selesai sudah urusan dengan orang-orang apa? Ya, nggak bisa ngomong ini Abu Jahal dan seterusnya. Pergilah sahabat ini sebelum masuk Islam menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, begitu ketemu Nabi alaihi salatu wassalam langsung berkata kepada Nabi, "Qul," katakan sesuatu. Ingin mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, karena orang kalau mau melihat orang ini sehat atau tidak kan dari ucapan. Ya. Wong mendapat kabar, dia dapat kabar Rasul majnun. Begitu orang ini minta, coba katakan sesuatu. Nabi membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah dan seterusnya. Didengar baik-baik oleh orang ini, masuk dalam hatinya, dan dia berkesimpulan ini bukan orang gila ini. Ucapannya luar biasa sampai akhirnya mengatakan a'idli, coba ulangi lagi. Nabi mengulangi lagi, tambah masuk. Kemudian coba ulangi lagi, tambah masuk. Akhirnya masuk Islam, mengucapkan syahadah. Nah, wabillahi taufiq. Jadi tuduhan-tuduhan yang negatif, kadzab, majnun, sahir, itu tidak punya pengaruh sama sekali. Karena yang disaksikan oleh orang-orang yang melihat Nabi adalah kenyataan yang ada. Kenyataannya beliau qudwah hasanah, tauladan yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini dua dalil, dua contoh yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjadi seorang pendidik yang berhasil, ya, karena beliau Allah jadikan sebagai sosok yang menjadi qudwah hasanah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara hal yang sangat penting, ya, dari kisah ini yang menunjukkan bahwa qudwah itu hal yang sangat diperlukan bagi seorang murabbi agar dia menjadi murabbi yang sejati, karena para murid, para pengikut, masyarakat manusia itu akan selalu melihat gurunya, melihat murabbinya dengan pandangan yang detail. Kalau orang biasa tidak akan dilihat. Nah, tapi kalau seorang murid, ya, apalagi dia sangat mencintai gurunya, itu akan melihat bagaimana gurunya berbuat, bagaimana gurunya berkata, bagaimana gurunya membaca, bagaimana gurunya sholat, dilihat baik-baik. Itulah tabiat manusia ketika mencintai seseorang, ketika menjadi murid, mesti akan melihat, dan bukan sekedar melihat, tapi melihat dengan daqiq, dengan teliti. Pandangannya itu pandangan yang apa? Yang betul-betul, nah, detail. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam sudah jelas, ya, bahkan beliau menyuruh kita melihat Nabi dengan detail. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat bagaimana kalian melihat aku sholat, sholatlah seperti kalian melihat. Disuruh kita melihat dari atas sampai bawah, dari takbiratul ihram sampai salam. Tidak ada yang salah. Toladan, ya. Nah,
Jadi kalau kita melihat Rasul alaihi salatu wasallam pernah sholat sambil menggendong anak kecil, beliau pernah menggendong Umamah, cucunya beliau, ketika sholat. Ya. Beliau pernah sholat sujud lama. Ada apa ini sujud lama? Ternyata Hasan Husain main di atas apa? Main-main di atas punggungnya Rasul, naik di situ kan. Ya. Rasul tidak ingin mengganggu Hasan Husain. Dan Rasul tahu bahwasanya sahabat di belakang juga tidak ada masyaqqah. Dibiarkan sejenak Hasan Husain. Nah, semua kejadian-kejadian itu dalam sholat dipastikan menjadi toladan, dipastikan menjadi syariat. Naam. Seorang suami mau sholat, istrinya sakit, ya, anak-anak, waduh ini siapa yang sudah ada apa-apa, kondisi memang membutuhkan sholat sambil menggendong anaknya. Ada contoh, ada toladan dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada pembahasan, kenapa seorang murabbi menjadi murabbi yang sejati, murabbi yang baik? Di antaranya adalah ketika dia bisa menjadi qudwah, karena memang itulah kenyataan yang ada, bahwa tolabah, bahwa murid, bahwa manusia ketika mendengar bahwasanya fulan adalah murabbi, guru, ustadz dan seterusnya, atau entah dikatakan apa, syekh misal, yang zuruna ilaih, mesti akan melihat, dan pandangannya juga daqiq. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa Abu Ja'far al-Ambari, yang beliau adalah sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal, di saat fitnah khalqul Quran, masih di zamannya Al-Ma'mun. Ketika itu Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dibawa Imam Ahmad bin Hanbal, sudah disiksa macam-macam, sampai suatu saat beliau dibawa menyeberangi Furat, sungai Furat. Taib, ketika beliau sedang duduk, ada orang mengucapkan salam kepada beliau, kemudian berkata kepada Imam Ahmad, ya hadza antal yaum ra'sun wan nas yaqtaduna bika, fawallahi la in ajabta ila khalqil Quran la yujibanna bi ijabatika khalqun min khalqillah, wa in anta lam tujib la yamtani'anna khalqun minan nasi katsir. Naam, wa ma hadza fa inna ar-rajul, yani al-ma'mun, illam yaqtulka fa anta tamut, wala budda minal maut fattaqillah wala tujibhum ila syai'. Ini orang ternyata menasihati Imam Ahmad, menasihati Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, engkau ini sekarang adalah pemimpin, engkau yang terdepan wahai Ahmad, imam, dan manusia akan mengikuti engkau. Karena yang namanya atba mesti melihat, berusaha melihat, mencontoh apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.
Fa wallahi, demi Allah wahai Ahmad, jika engkau memenuhi ya ajakan mereka untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, manusia akan serentak dan ramai-ramai mengatakan Al-Qur'an makhluk. Betul, ada beberapa ulama yang menganggap ini sebagai darurat. Ya, mereka pun ada yang terpaksa mengatakan Al-Qur'an makhluk karena diancam bunuh. Ada di antara mereka yang melakukan tauriyah. Ya. Tauriyah, yakni mengucapkan sesuatu dengan maksud tertentu, tapi orang yang mendengar memahami dengan pemahaman yang lain, seperti ucapan sebagian mereka, At-Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran kullu hadza makhluk. Ya. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini semua maksudnya jari-jari ini. Ya. Ya. Yang dimaukan oleh mutakallim adalah ini semua jari, maksudnya ini makhluk, yakin saya ini makhluk. Orang yang mendengar, oh ini orang sudah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk, bebas. Dan Imam Ahmad menjadi sasaran memang. Imam Ahmad memang menjadi apa? Pokok, dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Ada kejadian ini ketika beliau sedang melewati Sungai Furat. Ya. Nah, beliau mendengarkan nasihat ini. Nasihat dari orang biasa barangkali, tetapi betul-betul masuk ke dalam jiwa Ahmad bin Hanbal. Wahai Ahmad, antal yaum, engkau saat ini, hari ini adalah ra'sun, orang yang terdepan, dan manusia pun mengikuti engkau. Seandainya engkau menyambut ajakan mereka untuk mengatakan Al-Quran makhluk, niscaya manusia pun akan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan kalau kamu tidak menjawabnya, yakni tidak mengikuti, kamu tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, sungguh manusia pun akan mempertahankan itu akidah. Dan banyak di antara manusia yang terselamatkan dari akidah yang batil. Nah, engkau sekarang disiksa, engkau sekarang disakiti, betul, dicambuk, bahkan diancam untuk dibunuh. Ya, waktu itu memang akan dipenggal Imam Ahmad, kalau tidak salah di masa Ma'mun itu. Ya, dan beliau hanya berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan. Betul ya, di tengah perjalanan untuk eksekusi Imam Ahmad, tiba-tiba Khalifah Ma'mun meninggal, tidak jadi. Ya, tapi ganti khalifah berikutnya yang juga masih sama dengan pemahaman Ma'mun. Kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, ya, Ma'mun memang berniat untuk membunuhmu. Itu maunya dia, sampai kamu mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, tapi sama saja Ma'mun membunuh kamu atau tidak membunuh kamu, kamu akan mati wahai Ahmad. Nah, Ilam yaktulka, kalau bukan Ma'mun yang membunuhmu, kamu pun juga akan mati wahai Ahmad. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tujibhum ila syai', jangan kamu ikuti kehendak mereka itu. Begitu mendengar nasihat ini, menangis Imam Ahmad. Faja'ala Ahmad yabki, menangis Imam Ahmad. Nah, kemudian Imam Ahmad minta lagi untuk diulang, tolong ulangi lagi nasihatmu. Ingin mendengar nasihat yang sama. Nah, taib. Kemudian setelah itu Imam Ahmad mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, ada orang yang menguatkan beliau di saat-saat kritis seperti itu. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, Imam Ahmad diingatkan bahwa Imam Ahmad adalah qudwah, dan manusia melihat kepada Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, manusia akan mengikuti. Tetapi kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, sudah betapa banyak manusia terselamatkan. Dan nasihat ini rupanya memberikan manfaat besar bagi Imam Ahmad. Sampai saat Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan dalam penjara, ya, dimasukkan dalam penjara, ya. Kemudian ada beberapa orang yang mengatakan, wahai Ahmad, sudahlah, ucapkan Al-Quran makhluk, kamu akan bebas daripada seperti ini, ambil rukhsah. Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat siapa yang di luar sana,
Ternyata di luar sana manusia banyak dengan kertas mereka, dengan tulisan mereka, pena mereka akan menulis apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Taib, itulah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pokok ya yang sangat penting, bagaimana agar kita menjadi seorang pendidik sejati, setidaknya pendidik di rumah kita masing-masing. Nah, menjadi murabbi, pendidik di rumah kita masing-masing. Dan Allahu a'lamu bis-shawab. Ini pula di antara hikmah ya, bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih afdal daripada sholat sunnah di mana? Di masjid. Fi haqqir rijal ya, kita tahu wah laki-laki itu sholat wajib harus di mana? Di masjid. Tetapi ketika berbicara tentang sholat sunnah, nah fil bait lebih afdal. Dan di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama agar keluarga, istri, anak-anak yang di rumah bisa melihat bagaimana ayahnya, bagaimana suaminya yusalli, sholat. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya ya, dan ini tentu penting ya. Setelah kita mengetahui bahwa al-qudwah al-hasanah itu adalah perkara yang harus ada pada seseorang ketika dia berharap menjadi murabbi, pendidik yang sejati, maka muncul pertanyaan berikutnya ya, apa yang semestinya ada pada seseorang agar dia betul-betul menjadi seorang yang dijadikan qudwah. Nah, apa yang semestinya ada? Nah, asas yang harus ada pada seseorang sehingga dia menjadi qudwah. Usuluhu wa asasuhu, usulul qudwah wa asasul qudwah. Taib. Seorang akan menjadi qudwah ketika terpenuhi padanya tiga usul, tiga asas. Al-aslul awal huwa as-shalah. Al-aslul awal huwa as-shalah, kesolehan. Nah, taib. Ini aslul awal, yaitu apa? Kesolehan. Nah, orang kalau soleh maka dia pantas untuk menjadi qudwah, pantas untuk menjadi apa? Qudwah. Nah, ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua adalah memiliki akhlak yang baik atau husnul khuluq. Pokok yang ketiga adalah muwafaqatu al-qawlu
al-amal, cocoknya ucapan dia dan amalan dia. Dan kalau ini ada 3 pokok ini, maka dia bisa dijadikan sebagai qudwah. Yang pertama adalah dia sendiri memiliki kesolehan, sholah. Kemudian yang kedua, dia memiliki akhlak yang mulia, al-khuluqul hasan. Yang ketiga, kesesuaian antara ucapan dia dan amalan dia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu as-shalah, kesolehan. Seorang soleh itu ya diawali dengan keimanan, al-iman. Yakni seorang itu harus memiliki akidah yang sahihah, iman kepada Allah, iman kepada malaikah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Nah, menegakkan tauhidullah, la ilaha illallah dalam kehidupannya. Nah, mengamalkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini insyaallah wadih, jelas ya. Kalau ada orang yang dia zahirnya sepertinya baik, ucapannya halus, lembut, misal suka membantu dan yang semisalnya, tetapi dia misalnya mengingkari qadar, mengingkari apa? Takdir. Apakah pantas dia menjadi qudwah? Jawabannya tidak. Kalau demikian dia bukan murabbi. Bahkan sangat tegas sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika datang 2 orang tabi'in kepada sahabat Abdullah bin Umar, mengabarkan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, inna bil Basrah, di negeri Basrah ada kaum yang mereka mengingkari takdir. Mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu, wa annal amra unuf, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Allah tidak tahu sebelumnya, tidak dan belum ditakdirkan, apalagi berbicara ditulis di Lauhil Mahfuz. Mengingkari takdir ini mereka. Naam, kalau mereka itu ahli maksiat, ya, tidak pernah ibadah, mungkin selesai urusannya. Tapi permasalahannya mereka itu sisi yang lain ada, sholat macam-macam. Nah, mereka menyeru, mendakwahkan, lah ini, mendakwahkan Islam. Ketika datang kepada Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Beliau mengatakan, fa idza laqita haula, jika kamu berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum, kabarkan kepada mereka saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Selama tidak beriman kepada takdir, tidak akan diterima amalannya. Subhanallah. Dan orang yang mengingkari takdir kufur. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak pantas seorang itu menjadi murabbi ketika dia yusyriku billah, menyekutukan kepada Allah Subhanahu. Tidak pantas, dan dia bukan seorang murabbi ketika dia tidak memiliki keimanan kepada qadar. Misal, sebagai contoh, jadi pokok kesolehan itu adalah iman, akidah yang benar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Taib,
Kemudian pokok yang kedua, ini masih kesolehan. Kalau tadi yang pertama iman adalah urusan i'tiqad. Memang tidak kelihatan ini keyakinan, tetapi kan terucap. Ya. Apa yang diajarkan tentang malaikat, apa yang diajarkan tentang apa? Tentang kitab. Ya. Oh, dia mengajarkan bahwasanya Al-Quran makhluk misalnya dalam pelajarannya. Oh, ini tidak benar. Nah. Atau dia mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat seperti orang-orang Jahmiyah. Nah, kan demikian, mengingkari sifat. Tidak pas untuk menjadi qudwah. Bagaimana akan mendidik umat mengenal Allah? Dia sendiri tidak mengenal Allah. Tapi yang kedua, pokok kesolehan adalah zahirnya, yakni dia beribadah. Ya'budullah subhanahu wa ta'ala, dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang Allah perintahkan, as-shalah, was-siyam, was-zakah, wal-hajj. Dan itu yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai Aisyah memperhatikan bagaimana sholat malamnya Rasul, sampai bengkak kaki beliau. Aisyah pun bertanya, memang seperti itu qudwah soleh Rasul alaihi salatu wassalam. Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau lakukan ini sampai bengkak kaki engkau, pecah kaki beliau, ya engkau ya Rasulullah, padahal engkau telah Allah ampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afala akunu abdan syakura. Nah, rajin bersedekah, rajin membantu dan seterusnya. Ini soleh, batinnya tadi soleh dengan i'tiqadat yang sahihah, kemudian zahirnya juga beribadah pada Allah. Zikir pagi, zikir petang. Rasul alaihi salatu wasallam dilihat oleh para sahabat, yajlis fil masjid ba'da salatil fajri. Yajlis mada? Fil masjid. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ibadatuh. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ya, kesolehan itu juga akan ada pada seseorang dengan al-ikhlas, keikhlasan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Orang akan soleh kalau dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita tahu bagaimana nanti pada hari kiamat. Orang yang dia mati di medan perang, orang mengatakan syahid, ternyata dimasukkan dalam neraka karena dia berjihad hanya untuk dikatakan sebagai apa? Pemberani, dan seterusnya. Adapun yang berikutnya, ikhwatil kiram, pokok yang kedua apa tadi? Akhlak yang baik. Yakni seorang murabbi berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam, sabarnya beliau, tawadhu'nya beliau, ar-rifq, kelembutannya beliau. Dan ini tentu menjadi pembahasan yang ma'ruf, ya. Di kalangan kita semuanya, antum semuanya. Dan tidak perlu kita bahas berpanjang lebar. Dan yang terakhir tadi, pokok yang ketiga agar seorang menjadi qudwah hasanah adalah muwafaqatul qaul al amal, kesesuaian antara ucapan dia dan amalan. Maka seperti itulah nanti dia menjadi seorang yang berhak atau pantas menjadi qudwah hasanah, dan disitulah dia akan menjadi seorang pendidik yang sejati insyaallah ta'ala. Betapa indahnya anak ketika melihat ayahnya menyuruh anaknya, nak baca Quran. Ayah sendiri baca Quran. Oh, bapak baca Quran. Ya. Nak, ayo bangun malam. Bapaknya juga bangun malam. Ayo nak zikir. Bapaknya zikir. Ayo nak murojaah. Seperti itu, ikhwan. Nah, maka dia akan menjadi tauladan yang baik bagi keluarganya, bagi murid-muridnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya pribadi mutakallim dan juga untuk antum semuanya, kita semuanya.
wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.